Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul tentang kepemimpinan. Sebelum ke materi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Ananda Evilia Santi, NIM 20 20 10 10 08. 2. Arif Dian Pradana Putra, NIM 20 20 10 10 28. 3. Tita Asti Arimbi, NIM 20 20 10 10 30. 4. Adi Setiawan Nugroho, NIM 20 20 10 10 52. 5. Muhammad Rifki Kolis, NIM 20 20 10 10 58. 1. Pengertian kepemimpinan. Ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli, diantaranya adalah 1. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. 2. Menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya perilaku dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. 3. Menurut Condang P. Siagian, kepemimpinan adalah dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. 4. Menurut Hemil dan Kunz, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau shared goal. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seseorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Selanjutnya, terdapat beberapa dari fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa yang berupa isi perintah, bagaimana yang berupa cara melakukan, bila mana yang berupa waktu pelaksanaan, dan di mana yang berupa tempat mengerjakan, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. Yang kedua adalah fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi. Pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat adalah fungsi delegasi. Pemimpin dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain, misalnya membuat dan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi adalah bentuk kepercayaan seseorang, pemimpin, kepada seseorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Yang kelima adalah fungsi pengendalian. Pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan ada dua, yaitu mencapai tujuan dan memotivasi orang lain. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada tiga, teori karakter, teori perilaku, dan teori kepemimpinan situasional. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang dihampiri kritik, salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter,
Fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Tentu ada tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, belum tentu orang yang terlihat kuat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. 2. Teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job-centered dan yang kedua adalah employee-centered. Job-centered adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan, sementara itu employee-centered berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di sebuah proyek. 3. Teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Sifat-sifat kepemimpinan. 1. Punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, wajib mempunyai pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat mudah goyah dan juga membuat konsisten dalam menjalankan sesuatu. Bayangkan saja apabila pendirian Anda mudah goyah, sudah pasti Anda akan mudah untuk dipengaruhi orang lain dan tak dapat mendeklarasikan tugas-tugas kepada bawahan dengan baik. 2. Proaktif. Pemimpin harus proaktif, tentu. Pemimpin tidak boleh pasif, karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Seorang pemimpin yang baik punya inisiatif kuat akan berbagai hal, sehingga bawahan pun dapat mengandalkannya dalam berbagai macam situasi. 3. Jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan menggagalkan sesuatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Sosok pemimpin yang jujur tidak hanya dapat dipercaya, dia juga dapat menjerumuskan bawahannya dan mengatakan hal-hal sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. 4. Komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahan paham. Untuk bisa memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik. Metode komunikasi yang baik artinya komunikasi persuasif yang mampu menarik orang untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Selain itu, pemimpin yang baik juga semestinya terhindar dari kesalahan penyampaian pesan. 5. Terbuka terhadap pendapat. Seseorang boleh menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. Seorang pemimpin wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri. Apabila seorang menutup diri dari pendapat dan wawasan, mereka tidak akan dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga membuat tujuan tak kunjung tercapai. Pemimpin yang tertutup dengan mendapat atau wawasan juga tak akan mampu untuk menganalisis kelebihan dan potensi bawahannya. 6. Tidak mudah iri. Pada dasarnya, pemimpin memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahannya. Namun, bukan berarti pemimpin iri apabila bawahannya unggul dalam suatu hal dan justru berusaha untuk terlihat lebih baik. Pemimpin yang baik harus bisa mengarahkan bawahannya, tetapi juga tetap mampu mengapresiasi bawahannya atau sesuatu yang sukses mereka lakukan. 7. Visioner. Tentu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik tak mungkin bisa meramal,
tetapi setidaknya mereka punya kemampuan menganalisis dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. 5. Sabar. Akan ada banyak cobaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin. Kunci dari hal ini tentu adalah kesabaran yang besar. Tanpa adanya kesabaran, bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa menyelesaikan sesuatu masalah dengan kepala dingin? Teori kepemimpinan. Ada beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang ke-1, teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyusunkan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, inteligensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Tentu Anda tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, belum tentu orang yang terlihat kuat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Yang kedua, teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job-centered dan yang kedua adalah employee-centered. Job-centered adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan. Sementara itu, employee-centered berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di sebuah proyek. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori yang berkembang oleh Hershey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.